Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kapankah seseorang diharapkan menangis? Ya, saat lahir. Tangisan bayi yang baru lahir menandakan ia hidup dan sehat. Makin keras tangisnya, makin melegakan hati orang tuanya. Namun tak lama kemudian, saat bayi semakin berkembang, tangisan itu diupayakan untuk diredam karena dianggap mengkhawatirkan. Apakah ia sakit? Atau bahkan dianggap mengganggu orang lain. Anak-anak yang menangis diharapkan segera diam. Apalagi anak laki-laki. Jangan menangis, kamu kan anak laki-laki. Demikian nasihat yang sering dikatakan oleh orang tua kepada anaknya. Mengapa anak laki-laki dilarang menangis? Tidak lain karena ada bias gender pada orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Anak perempuan boleh menangis, anak laki-laki tidak boleh menangis. Seakan-akan anak perempuan penuh dengan emosi, sedang anak laki-laki tidak beremosi, atau setidaknya tidak boleh mengungkapkan emosinya. Akibatnya anak laki-laki yang dilarang menangis berusaha menahan diri saat ia ingin menangis, entah karena sedih, sakit, takut, marah, terharu, atau terlalu gembira. Ia pun menjadi tidak terbiasa mengolah kesedihannya dan berbagai perasaan yang lain. Jika ada hal yang serius dalam hidupnya, bisa jadi hal ini menjadi persoalan yang serius pula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, bukankah kita dapat menjumpai ada banyak laki-laki dewasa yang menangis? Dalam Perjanjian Lama, ada Yusuf yang menangis dengan keras sampai terdengar di seluruh istana saat ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Daud berpuasa dan menangis saat anaknya sakit keras. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal Petrus yang menangis dengan sedih karena menyesal telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan yang hendak kita perhatikan saat ini adalah Yesus. Ya, Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35 merupakan ayat yang dikenal sebagai ayat terpendek. Maka menangislah Yesus. Hanya 3 kata. Bahkan dalam bahasa Inggris hanya 2 kata. Jesus wept. Kapan Yesus menangis? Saat Lazarus meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Padahal Yesus sengaja menunda dan berlama-lama untuk pergi ke rumah Lazarus dan saudari-saudarinya Marta dan Maria, sehingga saat ia tiba di rumah mereka di kota Betania, Lazarus sudah meninggal dan dimakamkan. Lalu mengapa Yesus menangis? Banyak penafsir Alkitab menulis, Yesus menangis karena melihat Maria dan orang-orang yang hadir di rumah mereka tidak percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu terhadap Lazarus. Ada pula yang mengatakan bahwa Yesus menangis karena membayangkan masa depannya sendiri. Jika ia membangkitkan Lazarus, pasti ia akan mengalami masalah dengan para pemimpin Yahudi. Tafsiran-tafsiran ini berusaha untuk merasionalkan perasaan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Pada ayat-ayat ini ada 3 kata yang dipakai untuk menunjukkan perasaan Yesus: masgul, terharu, dan menangis. Kata masgul lah hatinya. Pada ayat 33 juga muncul kembali pada ayat 38, merupakan terjemahan dari kata enebrime sato toi pneumati dalam bahasa Yunani, yang berarti rohnya tergerak oleh rasa marah atau frustrasi. Sedangkan kata terharu pada ayat 33 merupakan terjemahan dari kata etaraksen dalam bahasa Yunani yang berarti bergolak, gelisah, susah. Dan kata menangis pada ayat 35 merupakan terjemahan dari kata edakrusen dalam bahasa Yunani. Kata-kata yang menggambarkan perasaan duka yang dialami Yesus pada waktu itu semestinya kita baca, resapi, hayati, dan hargai sebagai perasaan atau emosi. Tidak ada yang salah dengan perasaan, emosi, atau afeksi, karena Tuhan menciptakan manusia dengan emosi, dan Yesus sebagai manusia juga menunjukkan emosinya. Ia ikut bersedih pada peristiwa kematian Lazarus yang ia kasihi. Namun emosi Yesus tidak berhenti sampai di situ, karena emosi itu membawanya pada suatu tindakan yang luar biasa, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan kebangkitan Lazarus bukan hanya ditujukan untuk Maria dan Marta, saudari-saudari Lazarus yang sedang berduka, namun ditujukan kepada semua orang, bahwa ada kebangkitan orang mati. Bahkan Yesus pun tidak lama lagi akan mengalami kematian dan kebangkitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah masa merenungkan penderitaan dan kesengsaraan Yesus, Sang Juru Selamat, sekaligus merenungkan diri dan kehidupan kita sebagai murid-murid-Nya. Ada perasaan sedih yang kita alami. Hati kita tergerak dalam keharuan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ada rasa sedih dan penyesalan yang kita alami saat menyadari dosa-dosa kita. Namun perasaan kita tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya sedih dan terharu, karena kebangkitan Yesus memberikan kekuatan, semangat, dan harapan untuk menjalani hidup ini dengan terus belajar menjadi murid-murid-Nya yang setia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.